Ya, sekarang sudah bergabung bersama kami Ibu Cahyati Putri selaku Kepala SDIT Yapit Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah, ya Ibu ya. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Alif Syahhafiz dengan rekan-rekan saya Andi Apriyadi dan Lutfiah Margono. Kami sebelumnya sudah minta izin dan memberikan suratnya ya Bu ya, PLP, surat observasi. Ya. Oke. Kami dari mahasiswa PGSD Ibu ingin mewawancara Ibu tentang sekolah Ibu. Kami ingin menambah wawasan kami tentang persekolahan dunia, ada apa aja sih di sekolah, apa yang harus dilakukan selaku kita sebagai calon guru Ibu. Baik. Pertama visi dan misi dari sekolah Yapit atau Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah ini apa sih Bu? Ya, visi sekolah yaitu mencetak generasi yang faqih dan Qur'ani. Kalau untuk misinya ada 3, itu yang pertama melahirkan generasi yang memiliki akidah yang kuat, pemahaman Islam yang benar dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, membangun generasi Qur'ani yang tartil dalam membacanya, benar dalam mentadaburinya, baik dalam menjaga hafalan dan semangat dalam menghafalkannya. Dan yang ketiga, mewujudkan generasi yang cerdas dan kreatif, tangguh dan mandiri, peduli serta bertanggung jawab melalui proses pendidikan yang terpadu, seimbang dan berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya dari saya Ibu, saya juga mau nanya, untuk struktur organisasi sekolah itu ada bagian apa aja ya Bu? Terus siapa aja tugasnya itu apa aja bagian-bagiannya? Baik, kalau di struktur sekolah sendiri, kepala sekolah dibantu, sebetulnya ini untuk SD tidak wajib ya, jadi SD itu sebetulnya kalau peraturannya itu tidak ada wakil, tetapi dari yayasan kami itu menentukan wakil. Kebetulan saya dibantu oleh 4 orang wakil ya. Yang pertama adalah wakil kurikulum, jadi mengurusi terkait dengan kurikulum sekolah. Kemudian kedua, wakil kesiswaan ya, terkait dengan kesiswaan ataupun kegiatan-kegiatan siswa. Kemudian yang ketiga itu wakil dari sarana ya, sarana dan prasarana, mengurus terkait dengan prasarana sekolah. Kemudian yang terakhir adalah wakil bidang Al-Quran. Karena memang Al-Quran menjadi salah satu visi utama sekolah kita, maka kita menunjuk 1 orang wakil untuk mengatur atau mengurus terkait dengan pembelajaran Al-Quran yang memang itu menjadi istilahnya setengahnya ya. Jadi kalau bisa dibilang antara Al-Quran dengan mata pelajaran umum itu kita 50-50 seperti itu. Kemudian dibantu juga tata usaha sama 1 orang bendahara, dan di bawahnya nanti di bawah para wakil ada guru-guru. Kembali lagi pada visi dan misi. Bagaimana sih dalam membentuk visi dan misi? Apakah dalam pembentukannya sama halnya dengan membentuk atau menyusun tata tertib? Berbeda ya. Kalau visi dan misi itu kan memang tujuan kita dalam mendidik atau dalam mendirikan sekolah itu apa? Jadi kira-kira siswa kita nanti ketika lulus itu ingin seperti apa? Nah itu yang dan program-program unggulannya nanti ya gitu, seperti itu. Kalau tata tertib kan itu lebih ke ya nanti setelah ada programnya, visi misi, kemudian programnya seperti apa, muatan kurikulum seperti apa, kemudian sistem pembelajarannya seperti apa, baru kita terbitkan tata tertib sekolah. Berarti itu sudah baku ya Bu untuk visi dan misi ya, nggak diubah-ubah lagi ya?
Sebaiknya kalau visi dan misi itu memang ada yang menyampaikan diubah gitu ya, per periode ya gitu, misalnya 3 tahun atau 5 tahun sekali. Tapi kalau di kami memang ini satu yayasan, jadi kebetulan di Yapit ini, Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah, itu kita punya TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan sekolah tinggi. Gitu. Jadi untuk semua jenjang ini untuk visi sama. Jadi mencetak generasi fakih dan Qur'ani. Tetapi untuk misi dan tujuan itu yang berbeda. Nah itu yang misi dan tujuan yang memang unit dalam hal ini misalnya SD gitu ya menyusun, dan itu bisa saja berubah atau bertambah atau berkurang misalnya sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang akan dicapai. Lalu bagaimana Bu cara mengimplementasikan dan cara agar visi misi ini dapat terselesaikan? Ya, caranya dengan menyusun program-program yang sesuai ya, termasuk juga kurikulum yang sesuai. Karena memang kita generasi yang fakih dan Qur'ani. Fakih itu dalam artian kalau bahasa Indonesianya kan mampu gitu ya, atau canggih lah gitu bahasa kitanya. Canggih dalam hal ilmu umum. Nah, dari ilmu agamanya kita kepingin yang Qur'ani tadi, kalau diimplementasikan lagi ke dalam misi, dikembangkan lagi ke dalam misi, itu menjadi membangun generasi Qur'ani yang tartil membacanya, kemudian benar mentadaburinya, kemudian baik dalam menjaga hafalan dan semangat dalam menghafalkan. Untuk yang fakihnya mewujudkan generasi yang cerdas, kreatif, tangguh, dan mandiri. Nah, dari visi-visi tersebut maka kita bisa menyusun program sekolah atau kurikulum sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan itu kira-kira kurikulum yang mau kita gunakan seperti apa, program-program pendukungnya seperti ekstrakurikuler itu seperti apa, kemudian program-program kegiatan lagi yang di luar ekskul gitu ya, kegiatan luar, nah itu seperti apa. Nah itu semua termasuk ke dalam penyusunan program yang tujuannya untuk mencapai visi dan misi tadi. Oh, lagi nih Bu. Termasuk misalnya gampangnya gini, kalau di kami Al-Quran itu ada setiap hari gitu ya. Kemudian di situ ada pembelajarannya, ada tahsin atau tilawah, kemudian ada pembelajaran hafalan, kemudian ada program murajaah pagi bersama-sama. Nah, untuk penanaman karakternya itu juga kita punya program ikrar pagi, murajaah bersama, kemudian sholat duha, kemudian ada sholat zuhur dan asar berjamaah dan sebagainya. Nah itu bagian dari pembentukan karakter, termasuk juga upacara hari Senin ya untuk disiplin, kemudian kegiatan-kegiatan lain ya, seperti misalnya di kelas itu ada program kebersihan kelas dan lain-lain ya. Itu semua dirancang untuk pencapaian visi dan misi. Biasanya kan kalau guru-guru itu ada rapat, ada briefing seperti itu ya Bu ya. Nah untuk kegiatan tersebut apakah direncanakan atau rutin diadakan atau bagaimana? Iya, kalau untuk briefing sendiri, rapat koordinasi dengan guru, yang semua guru gitu ya, artinya satu sekolah itu kita berkoordinasi, itu kita agendakan 2 pekan sekali. Tetapi kalau, untuk yang mulai tahun ajaran kemarin itu 1 bulan sekali ya, untuk rapatnya. Tahun-tahun sebelumnya 2 kali. Cuma kalau tahun sebelumnya 2 kali, tapi durasinya agak singkat, lebih pendek. Nah kalau yang sekarang 1 bulan sekali tapi durasinya panjang. Tetapi di luar itu kita membentuk kalau kita menyebutnya tim KKG atau kelompok kerja guru. Nah kalau di SD biasanya kelompok kerja gurunya itu sebetulnya per kecamatan. Jadi dari kecamatan itu dia ada guru-guru sendiri, misalnya mata pelajaran PAI punya kelompok KKG sendiri bersama sekolah lain. Nah, tapi karena itu kita di sini rombelnya banyak, jadi kelas 1 ada 4 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 5 kelas dan seterusnya, maka kita bikin kelompok kerja sendiri. Contoh, kelas 1 kelompok kerja guru kelas 1.
Kemudian kelompok kerja guru kelas 2 dan seterusnya. Kemudian kelompok kerja guru mapel PAI, kelompok kerja guru mapel bahasa Arab dan seterusnya. Kelompok kerja guru Al-Qur'an, seperti itu. Nah, di situ rapatnya 1 pekan sekali di setiap kelompok kerja guru itu. Untuk ekstrakurikuler siswa di sekolah Yapit ini ada apa tidak, Bu? Dan untuk ekstrakurikulernya itu ada apa saja, dan kegiatan study tour itu sering dilakukan atau tidak? Oh iya. Untuk kegiatan study tour kita setahun sekali ya, biasanya. Untuk namanya kita bukan study tour tetapi kunjungan edukatif. Jadi dari kunjungan yang keluar itu kita ada pembelajarannya sesuai dengan tema di kelasnya. Misalnya pada saat pelaksanaan temanya sedang belajar keragaman Indonesia. Nah, berarti kita cari itu tempat yang menggambarkan, yang cocok dengan temanya sama waktunya gitu ya. Itu untuk kunjungan edukatif. Kemudian untuk ekskul, kita kebetulan ekskul wajib, ada ekskul pilihan. Ekskul wajibnya itu adalah pramuka ya, sama renang. Ya, Bu. Nah, untuk ekskul pilihan itu ada banyak. Ada ekskul, ada badminton, ada pencak silat, ada taekwondo, ada tahfiz, ada kiroah, jadi belajar nada-nada atau langgam membaca Al-Quran. Kemudian ada keputrian. Keputrian ini memang benar-benar tentang anak putri gitu ya. Jadi mulai dari menjahit, memasak, kemudian wawasan tentang perempuan, bagaimana menjaga diri, bagaimana mengatur penampilan dan sebagainya gitu. Jadi muslimah yang baik dan sebagainya itu ada di SOP. Kemudian ada juga ekskul mewarnai ini khusus untuk kelas 1 dan 2 ya. Jadi ini untuk melatih motorik halusnya sama kreativitas dan imajinasi gitu. Menajamkan itu. Ekskul yang ada di kita. Kemudian ada juga ekskul pilihan itu namanya robotik. Kita juga ada ekskul robotik. Untuk kunjungan sendirinya itu wajib atau tidak, Bu? Bersifat wajib atau tidak? Kalau untuk kita semua kegiatan itu wajib. Jadi kegiatan yang kita programkan dalam 1 tahun itu termasuk kegiatan yang tadi ya di luar kelas. Jadi di dalam kelas itu ada kegiatan belajar seperti biasa KBM dan lain-lain. Untuk di luar kelasnya itu kita ada kegiatan edukatif, ada kegiatan outbound. Outbound itu atau karakter building ya kita biasa sebutnya gitu. Kemudian ada kegiatan iftar jama'i ya atau buka puasa bersama. Kemudian ada kegiatan sanlat. Nah, itu semua wajib diikuti oleh siswa-siswi kita. Jadi di awal tahun kita sudah sampaikan semua kegiatan wajib Itu Bu, untuk tugas kepala sekolah itu yang khususnya tuh apa sih, Bu? Iya, kepala sekolah itu yang pertama memang pada dasarnya ya memimpin sekolah, artinya mengatur jalannya sekolah. Kemudian juga mengurus manajerial sekolah gitu ya. Jadi seperti kemudian pengambil kebijakan di sekolah juga seperti itu. Kemudian mengupgrade atau mensupervisi guru dan karyawan di sekolah gitu. Sebagai pengawas ya di dalam sekolah itu, sekaligus mengatur dibantu oleh wakil-wakil tadi. Untuk supervisi, Bu, guru-guru yang tadi Ibu jelaskan, apa aja sih, Bu, yang harus dipenuhi oleh guru-guru tersebut, apa yang harus dimiliki? Oh ya, kalau untuk supervisi guru itu biasanya perangkat ya, ada 2, supervisi manajerial dan supervisi
langsung ya gitu. Jadi kita melihat pembelajarannya seperti apa, pengajarannya seperti apa, kemudian kita juga melihat administrasinya. Administrasi yang paling sekali minimal yang harus dimiliki oleh guru adalah silabus, kemudian RPP, kemudian program tahunan, semester, kemudian absensi guru dan buku nilai. Itu yang paling minimal. Tetapi nanti kalau untuk guru kelas itu masih banyak lagi tambahannya, seperti misalnya administrasi guru. Kalau kita menyebutnya administrasi guru, tapi di dalamnya ada banyak lagi, ada program analisis soal, program analisis KKM, kemudian ada denah kelas, ada daftar prestasi siswa, daftar tamu dan lain sebagainya. Banyak sih administrasi yang memang kita supervisi. Seperti itu ya Bu ya. Ini juga di supervisi bagaimana cara mengajarnya gitu, apakah sesuai dengan RPP yang disusun misalnya, atau apa kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa untuk perbaikan ke depannya. Biasanya dilakukannya berapa kali sih Bu? Rutin kah atau gimana Bu? Rutin, ya minimal itu 1 tahun 2 kali, di semester 1 dan 2. Iya, terima kasih ya Bu ya udah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami yang baru ini mencari ilmu ya Bu ya. Semoga ilmu ini tetap bermanfaat untuk kami sebagai semoga bermanfaat. Ya. Kalau ada yang kurang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu. Baik. Sehat selalu ya Bu. Ya, akhirnya kita sudah ada di ujung sesi wawancaranya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.